Kalau bank itu biasanya jikalau meninggal nasabahnya sudah selesai. Lah iya, terus yang menanggung utangnya itu di sananya itu bagaimana? Enggak, kalau banknya sudah ada transaksi, jikalau meninggal selesai, sudah selesai adaminya. Tidak mengembalikan. Iya, kalau bank itu kayak gitu kan? Iya. Iya, kalau bank itu Pak, kita berhutang sama bank 15 juta. Kita tiba-tiba meninggal, kan ada perjanjian, jikalau meninggal sudah selesai. Dan orang yang hutang ke bank pasti punya jaminan. Arti selesai berarti jaminan itu milik gitu. Bank juga nggak bodoh. Bank juga tidak bodoh. Bank itu iya, masa selesai udah meninggal selesai. Dan sampai minjem ke bank nggak naruh apa-apa tuh. Iyalah. BPKB lah. Ya. Surat rumah lah, yang penting tidak surat istri aja. Ijazah. Tegur kan? Maksudnya kitanya berutang banyak gitu ya, sampai lupa. Makanya gunanya catatan itu tadi, catat. Kalau lupa insya Allah fi al-qalam ya. Tapi ada niat untuk membayar kan? Kalau niat untuk membayar insya Allah. Niat kok langsung ngiri-ngiri. Iya. Enggak. Kalau niat itu diikuti dengan amalan. Paling tidak kalau kita belum bisa membayar minta maaf. Ya kan Samsul maaf ya, bulan ini nggak bisa bayar. Kamu Serif saya maaf ya, kamu Zani maaf ya gitu. Itu namanya niat. Kalau keinginan ingin membayar tidak ada langkah realnya, namanya azam. Niat membayar tapi bulan ini belum bisa, diem aja. Bulan depannya belum bisa, diem aja. Berarti masih azam tuh. Maka jangan salahkan kalau kemudian setan lupakan akan hutang-hutangnya. Ya, berarti yang melupakan itu setan sebenarnya. Karena kita tidak ada real untuk niat kita itu. Paling tidak kalau kita sudah niat mau membayar, minta maaf lah dalam waktu-waktu tertentu. Ya, kasih tahu juga sama istri, sama anak kita. Ini bapak punya utang sekian ya, Dek, sama papamu. Ya, bisa dipahami itu. Nah, sekalian, kalau udah masalah utang, masya Allah, Bismillah. Kalau kita punya utang, pengalaman saya pribadi dulu ya, di Pondok Gede saya makan di warung, tiba-tiba belum bayar utang, warung itu pindah. Dulu kan belum ada HP tuh, belum ada informasi pindahnya kemana. Waktu itu 27.000. Terus saya bingung kan bayarnya kemana. Saya niatnya anak yatim sambil bayar utang itu gimana? Dicari ahli warisnya dulu. Warisnya dulu. Ya. Tanya tetangga-tetangga wartegnya, mana nih pindahnya di mana, anunya di mana gitu. Pasti insya Allah ada yang tahu lah. Entah itu tukang bajai, tukang taksi atau pemulung apa, pindahnya kemana. Ya. Jikalau memang sama sekali buntu, tidak ada ahli waris atau tidak ditemukan jejak sama sekali, maka ditebuslah dengan sedekah. Iya, memang ada yang mengatakan seperti itu. Ditebusnya dengan sedekah. Makanya jikalau kita berhutang, hati-hati. Harus dijagatin ya. Misalkan kekayaan kita yang di tangan orang lain itu yang diutangin ke orang lain, apakah harus dijagatin juga? Ya dihitung, diglobalin semuanya. Diglobal semuanya. Ya. Jikalau yang dipinjamnya itu bukan untuk kebutuhan pokok. Kita punya uang tanahnya tanah mati, tanah tidak dioperasikan, tidak diambil fungsi. Punya mobilnya bukan untuk perniagaan, mobil Avanza, ya, dan kita bisa makan selain daripada harta itu. Kita punya tabungan sama uang yang dipinjam sama orang lain untuk kebutuhan pokoknya, bukan untuk anu yang lain. Maka ini diglobalin semua.
setelah 1 tahun. Ya, hitungannya kalau rumit-rumit per 1 Muharram saja dikeluarkannya, per 1 Muharram. Kalau kalian rumit-rumit menentukannya itu kapan? Ya, ada yang mengatakan di tanggal di mana kita nabung, nggak usah udah rumit-rumit, kata kiai saya, udah tanggal 1 Muharram patokannya dikeluarkan zakatnya. Itu namanya 1 haul. Dari harta yang ini totalnya ada enggak 95 gram emas murni? Indah Syafi'iyah. Ada yang mengatakan 93, tapi lebih istiqomah adalah 95 gram emas murni, ada yang mengatakan 96. 95 gram emas murni. 1 gram berapa? 500 kan? 100 ribu. 5 simpan 2 47 47.500. Berarti nisabnya sudah sampai. Berapa nisabnya? Nisab 47.500. Jikalau 1 gramnya 500.000, kan fluktuasi juga. Ya. Kemudian sudah sampai haul 1 tahun, hitungannya terhitung dari 1 Muharram yang ini sampai 1 Muharram berikutnya. Maka harus dikeluarkan pada tanggal 1 Muharramnya itu. Ya. Nah, harta kita, tanah mati itu, harta tabungan itu, harta yang dipinjamkan, harta mobil diglobalkan, harga uangkan semua dulu. Berapa? Tanahnya harganya 50. Wah, ya anjuk kabeh disobel. Hartanya mana? Di global semua, hartanya berapa? Kalau 2 kali nisab, ya keluarkanlah. Enggak, kalau rumah enggak. Kami aktif kan namanya panen. Zakatnya ziro'iyah, beda lagi. Kalau mobilnya untuk ladang pangan kita, travel atau angkutan, itu lain lagi nanti. Profesi maksudnya, perniagaan. Itu tanah mati itu. Tanah mati. Gel mati, nggak ada apa-apanya. Iya, nggak produktif. Maka ditotalin sama mobil hiasan kita. Iya, ditaksirin. Saya pernah ikut diklat zakat dan sedekah itu di Istiqlal itu sama beliau, adiknya Nabi Tuti. Seperti itu syarat. Enggak, itu kan harta kita. Harta mati, maka dia harus terus ditaksirkan uangnya berapa, ditotalin semua baru dikeluarkan 2,5%. Murah Pak? 47.000. Sudah ya? Ya boleh. Hukum deposit banget, Bos. Kita kan tahu kalau seandainya mengutangkan semua orang kemudian dilebihkan